selama ini ataupun yang sejauh ini banyak menggantikan peran-peran logam, ya. Peran logam ini banyak sekali digantikan oleh bahan polimer ini, sehingga kita bisa ada satu pendekatan ilmiah ataupun keilmuan yang khusus mempelajari bagaimana karakter dari bahan polimer ini, ya, khususnya merespon gaya-gaya yang diberikan misalnya. Seringkali ini masuk di dalam satu kelompok pengembangan bidang reologi, yang jadi studi tentang aliran dan deformasi dari berbagai material, ya, termasuk polimer, ya. Jadi tidak hanya polimer, jadi yang logam dan non logam khususnya itu juga dipelajari di sana, ya. Jadi kalau kita masih ingat ada satu hukum Newton yang menjelaskan terkait bagaimana sifat elastisitas, begitu ya. Persamaan Newton yang sudah dikenal. Jadi ketika kita tarik sejauh atau pergeserannya sebesar delta X, berarti gaya yang bekerjanya adalah sama dengan minus K kali pergeseran itu sendiri, gitu ya. Nah, jika ini diterapkan atau gaya tersebut diterapkan yang pada satu material tertentu akan bergeser sejauh X tadi, dan beberapa karakter dari material tersebut bisa K-nya atau X-nya itu, kalau kita pasang sumbu X terhadap F itu, maka nilai K-nya kecil. Berarti kalau kita kaitkan dengan gaya tadi, ya, ini mudah bergeser. Kalau K-nya besar justru lebih kaku, ya, atau sulit bergeser, begitu ya. Nah, ini yang mendasari, begitu ya. Lalu kalau polimer seperti apa? Nah, polimer mungkin bisa dilihat di slide berikutnya itu, ya. Jadi polimer justru tidak mengikuti. Jadi di slide berikutnya coba tolong. Jadi polimer seringkali tidak mengikuti, ya. Jadi justru tidak mengikuti hukum Newton. Jadi fungsinya berbeda itu, ya. Jadi ada eksponensial yang positif ataupun yang negatif, gitu. Nah, jadi agak berbeda karakternya. Itu mohon maaf nih ketutup, ya. Jadi untuk polimer ini diterapkan tekanan atau stres, dan ini menyebabkan distorsi atau pergeseran biasanya di internal. Biasanya ada regangan atau strain, ya, di mana besarnya stres atau tekanan itu sama dengan M, itu adalah modulus elasticity, ya, dan strain itu adalah berapa pergeserannya, begitu ya, atau berapa regangannya. Dan M yang semakin kecil, atau jika nilai modulus elastisitas modulusnya kecil, maka dipostulatkan ini mudah meregang atau mudah dikompres, ya, seperti halnya karet. Tapi kalau M-nya besar sehingga regangannya mengecil yang dihasilkan oleh tegangan S, maka beberapa contohnya seperti, ya, Anda kenal nih, ya, plastik yang akrilik, ya, itu nilai elastisitas modulusnya besar, artinya memang dia sukar meregang, begitu ya. Jadi ada karakteristik dari bahan polimer itu bisa strain, ya, dan juga bisa shear, itu pola yang membentuknya bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian modulus tadi, ya, elastisitas, ya, slide berikutnya, modulus elastisitas tersebut bergantung juga kepada suhu, begitu ya. Jadi karet ini memiliki M yang kecil tadi, ya, mudah meregang begitu pada suhu kamar, sehingga kalau kita lihat karakter misalnya bola itu mudah memantul begitu kalau memang dia terbuat dari bahan yang
modulus elastisitasnya kecil ya, jadi dia mudah meregang. Ini pada suhu ataupun ya katakanlah perubahan suhu ya, misalnya suhu rendah, M jauh lebih besar sehingga bola artinya ketika kita turunkan suhunya di dalam cairan nitrogen itu akan mudah kaku akhirnya, dari awalnya yang elastis gitu ya, yang M-nya kecil menjadi meningkat pada suhu rendah. Misalnya kita taruh di dalam cairan nitrogen, bola karet tadi juga akan mudah retak atau mudah pecah ya, sehingga akan mengeras gitu. Ini karakteristik yang sama sebenarnya karet, kalau Anda masukkan dalam cairan nitrogen itu akan kaku semuanya gitu ya. Nah, ini adalah penggambaran dari plotting antara bagaimana pengaruh suhu terhadap logaritma dari elastisitas modulus begitu ya. Ada yang sifatnya plastis, ada yang bersifat mendekati karet begitu ya. Itu transisi dari perubahan dari sifat plastis yang sedikit kaku kemudian menjadi elastis ya, atau rubbery begitu, itu ada kita sebut dengan suhu transisi gelas gitu. Nah, berapa suhu ruangan pada plotting di atas ini yang tergantung pada karakteristik dari karet atau plastik yang kita observasi gitu ya. Karet pun kalau kita kenal sekarang ya, itu kan ada yang memang berangkat atau berasal dari yang kita peroleh dari minyak bumi, atau yang justru berasal dari alam ya. Nah, itu beberapa karakteristik dari bahan polimer ya secara fisik. Nah, kemudian ada satu hal yang penting lagi, bahwa untuk bisa mengkarakterisasi polimer ini, kita juga harus mengamati atau bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan bagaimana dengan berat molekulnya, karena berat molekul juga menentukan karakteristik dari bahan polimer ini ya. Mudah apa tidaknya dibentuk itu juga akan terbantu dalam kita memprediksi kalau kita tahu ini berat molekulnya berapa begitu. Jadi perlu ada satu parameter yang dipakai untuk mengkarakterisasi bahan polimer selain fisik tadi ya. Jadi penentuan berat molekul mungkin di slide berikutnya itu juga sangat menentukan ya karakteristik bahan polimer. Bisa mungkin masuk di slide berikutnya. Jadi kita masuk di penentuan bahan karakteristik bahan polimer. Sebenarnya ada jadi mengapa penting berat molekul ini kita ketahui ya. Tadi ini akan juga ada kaitannya tadi dengan karakteristik fisik ya, mudah tidaknya dia kita tarik gitu, atau sifat strain sama stresnya itu juga dipengaruhi berat molekul ya. Jadi ada sifat ya, nanti ya mungkin ada di slide yang lain ya. Jadi akan mempengaruhi gaya tegangan, nah intilahnya, kemudian juga akan meningkatkan sifat toughness itu. Ada sangat tough itu bahasa Indonesia tough itu tangguh gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan modulus tadi kan ada grafik dari modulus elastisitas dengan suhu ya. Jadi berat molekul juga dia akan punya peran di sana, dan satu bahan polimer memungkinkan untuk bisa meleleh. Jadi ada titik lebur
satu kondisi tertentu, yaitu suatu energi yang diperlukan untuk membuat molekul tadi ketika melebur itu artinya kan bisa bergerak bebas ya molekulnya, karena kan awalnya kaku misalnya. Jadi mudah tidaknya dia nanti akan melebur itu adalah kaitannya dengan panjang rantai atau berat molekul yang dimiliki, yang ada kaitannya nanti dengan kemampuan dia untuk kita lelehkan atau kita lebur. Gitu ya. Nah, dari perkuliahan sebelumnya kita ingat bahwa kita bisa menyusun atau kita bisa merangkai satu rantai polimer itu melalui reaksi, kalau masih dikenal ini contoh di atas adalah reaksi adisi ya, menggunakan pembentukan radikal di situ ya. Ini untuk reaksi polimerisasi adisi ya sebagai salah satu contoh. Jadi kan ada inisiasi ataupun inisiator. Jadi ada 3 tahap setidaknya yang berlaku ya. Jadi ada inisiator di reaksi adisi itu. Adisi itu artinya intinya bahwa monomernya itu punya ikatan rangkap ya. Nah, itu memungkinkan untuk kita awali dengan adanya satu inisiator. Jadi inisiator yang mengawali ada satu bahan kimia yang memungkinkan untuk bisa membentuk radikal, nanti berinteraksi dengan ikatan rangkap yang ada di dalam monomer, ya sehingga membentuk radikal-radikal baru. Jadi ada inisiator yang dalam bentuk radikal, kemudian bereaksi nanti dengan monomer yang punya ikatan rangkap. Nah, ada reaksi pembentukan radikal baru ya akibat adanya inisiator ya, atau yang mengawali begitu. Nah, itu terus berlangsung kan, jadi ada inisiatornya, jadi yang mengawali reaksi adisi itu. Kemudian reaksi akan terus berlangsung, ya, propagasi namanya, ya. Itu akan terus berjalan nih pembentukan radikal baru ketika ketemu dengan monomer baru, membentuk radikal yang baru lagi, lalu akhirnya akan membentuk atau ikatan yang sangat panjang. Dan ini biasanya di dalam proses polimerisasi nanti ada proses penghentian. Jadi waktu kita pelajari mungkin di 2 minggu yang lalu bagaimana kita menghentikan reaksi yang propagasi ini. Berbagai teknik bisa dilakukan ya sebenarnya kalau saat ini ya. Salah satunya waktu kemarin juga dijelaskan sama temannya yang kemarin yang sedang KP di Chandra Asri gitu ya. Itu bisa menginjeksikan gas di sana untuk bisa menterminasi begitu. Nah, berbagai reaksinya bisa tadi ya, propagasi itu ada disproporsionasi, ada juga kombinasi gitu ya. Sampai kita bisa menentukan nanti berapa panjang atau berat molekul yang kita kehendaki. Namun tentunya tidak secara pas, tidak secara tepat. Jadi panjang rantainya tidak persis sama, tapi ada distribusi nantinya ya, distribusi berat molekul bergantung panjang rantai yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting ketika saat direaksikan saat reaksi polimerisasi adisi berlangsung, itu seberapa besar molekul yang akan kita desain, yang molekul akan kita buat begitu ya. Jadi bisa buat misalnya berat molekul yang 20.000, 30.000, 40.000 itu memungkinkan kita lakukan. Jadi secara teknologi itu memungkinkan kita bisa mengendalikan begitu ya berat molekul yang kita perlukan gitu ya. Nah, ini itu yang sebagai salah satu contoh yang pernah kita pelajari ya. Jadi nanti kita bisa atau bagaimana nantinya menentukan berat molekul satu bahan polimer yang sebetulnya juga makromolekul begitu ya. Tapi nanti sebelum masuk ke penentuan berat molekul, kita masuk dulu pembagian dari karena ini ada kaitannya dengan penentuan berat molekul ya. Kita lihat dulu dari sisi bagaimana panjang rantai tadi, kumpulan dari monomer-monomer yang sudah disintesis menjadi satu bahan polimer, itu
memiliki kumpulan rantai polimer yang beragam begitu ya, atau yang disebut dengan derajat polimerisasi. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Lalu bagaimana dalam satu jumlah mol tertentu kita bisa mendapatkan satu berat molekul yang relatif seragam gitu ya. Jadi ada distribusi berat molekul yang biasanya dipakai untuk menentukan berat molekul rata-rata dari satu bahan polimer. Nah, coba kita masuk di slide berikutnya. Jadi satu bahan polimer itu bisa diklasifikasikan sebagai atau ada dua kelompok ya, kelompok besar, yaitu apa yang disebut dengan monodispersi. Artinya monodispersi itu artinya nantinya bahwa relatif berat molekul ukurannya sama, relatif sama gitu. Namun sebaliknya dengan polidispers justru sebaliknya begitu ya. Ini justru bervariasi gitu ya. Dan itu nanti diukur atau dilihat dari bagaimana kita bisa menetapkan satu hasil reaksi polimerisasi itu ketika kita menentukan berat molekulnya itu masuk dalam kategori mana begitu. Tapi kecenderungannya ini secara umum ya, bahwa polimer-polimer sintetik itu cenderung polidispersi, artinya berat molekulnya tidak seragam ya ketika kita produksi. Jadi nantinya kita punya distribusi berat molekul gitu ya. Tapi sebaliknya yang di alam itu justru cenderungnya adalah monodispersi begitu ya. Jadi disampaikan di sini poinnya bahwa perbedaan utama antara polimer monodispersi dan polidispersi adalah dalam variasi panjang rantai dan distribusinya gitu ya, dalam berat molekul dalam sampel polimer tersebut. Nanti kita bisa menentukan secara teoritis gitu, itu apakah satu rantai polimer yang kita sintesis itu kita bisa lihat distribusi berat molekulnya apakah dia kategori polidispersi ataupun monodispersi gitu. Nah, kaitan dengan tadi panjang rantai ataupun nantinya adalah kaitannya dengan distribusi berat molekul, ini penjelasannya mungkin di slide berikutnya. Jadi untuk polimer monodispersi, di mana rantainya ini memiliki panjang yang sangat seragam, jadi relatif seragam, ya hampir semua rantai polimer itu memiliki berat molekul yang relatif sama, gitu, ya, atau punya kemiripan atau sama, relatif sama lah. Ini seringkali dihasilkan melalui proses sintesis yang terkendali sehingga distribusi berat molekulnya relatif sempit. Ya, mungkin bisa digeser ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Dan kalau kita lihat dari ada benefit ya atau keuntungan dari polimer monodispersi ini, kita punya sifat atau karakteristik fisik dan kimianya yang relatif mudah diprediksi ataupun dikendalikan ya untuk yang monodispersi. Jadi intinya bahwa tadi berat molekulnya relatif seragam atau disebut dengan monodispers dan relatif homogen gitu, panjang rantainya. Nah, sebaliknya mungkin dengan yang polimer polidispers atau polidispersi ini berbeda-beda ya. Jadi dan ini seringkali diperoleh untuk polimer sintetik sebenarnya. Nah, di dalam polimerisasi adisi ya, dengan teknologi saat ini itu bisa mendapatkan distribusi berat molekul yang lebih seragam ya. Jadi kita bisa tadi ketika kita bisa mengendalikan reaksinya ya, kapan kita harus hentikan gitu ya. Saat ini sudah bisa dikontrol gitu ya. Sebelumnya memang
beberapa reaksi ya, khususnya mungkin untuk contohnya seperti polietilen atau polipropilen, tapi untuk jenis polimer atau monomer yang lain itu juga kecenderungannya akan masuk ke kelompok polimer polidispersi. Sehingga kalau nanti dilihat ada penggambarannya, distribusi berat molekulnya relatif lebar, berbeda dengan yang monodispersi pasti seragam, jadi tajam begitu ya. Kalau ini lebar distribusi berat molekulnya, sehingga menandakan bahwa pembentukan rantai itu tidak seragam di dalam bahan polimernya. Gitu. Ya, kalau di sini dibedakan saja, satunya terkendali, satunya yang tidak terkendali ya. Sehingga panjang rantai di dalam polimer tersebut berbeda-beda ya di dalam polidispersi. Sehingga karakteristik dan fisik atau kimianya ini akan ditentukan dari berat molekulnya. Jadi ini yang mendasari panjang pendeknya rantai, itu akan kaitannya nanti dengan distribusi berat molekul, lalu ada kaitannya dengan karakter sifat fisik dan kimiawinya, dan kemudian ini ketika kita ketahui informasi tersebut akan berimplikasi atau berpengaruh atau berefek kepada bagaimana nanti kita memperlakukan material ini. Ya. Jadi dalam polymer processing menjadi penting ya, ketika kita mengetahui tadi karakteristik fisik atau dan juga karakteristik kimiawinya, kemudian juga dengan distribusi berat molekulnya, gitu ya. Nah, beberapa contoh misalnya di industri, ya itu bisa dilihat di slide berikutnya. Contoh di industri polimer, biasanya untuk yang monodispersi memang ini biasanya karena tadi panjang rantainya atau distribusi berat molekulnya itu seragam, jadi panjang rantainya juga seragam. Nah, biasanya memang diperlukan untuk aplikasi-aplikasi spesifik ya. Misalnya untuk bahan polimer atau pembuatan film gitu ya. Jadi diharapkan memang distribusi berat molekul yang seragam. Ya, terutama dalam pembuatan film ataupun fiber serat ya. Nah, sedangkan sebaliknya yang kalau di industri untuk polimer polidispersi ini itu yang kita lihat dari keseharian seperti plastik ataupun karet ya, di mana panjang rantainya ini tidak terlalu mempengaruhi fungsi produk akhir secara signifikan. Kalau yang fiber dan film itu akan sangat menentukan. Jadi bisa dikelompokkan atau bisa diprediksi bahwa ketika kita akan membuat produk akhirnya dalam bentuk film dan fiber, maka karakteristik fisik dan karakteristik kimia serta berat molekul itu menjadi pertimbangan, dan untuk polimer yang monodispersi itu yang lebih sesuai ya dibandingkan untuk polimer yang polidispersi untuk dalam pembentukan film ataupun serat. Ini beberapa contoh produk polimer monodispersi dan polidispersi. Coba kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya. Jadi misalnya polystyrene, ya. Ini biasanya banyak diaplikasikan dengan untuk di beberapa bidang ya. Ya, polystyrene yang monodispersi ya biasanya dalam bentuk beads itu. Ada butiran-butiran kecil yang diproduksi ya. Itu biasanya di industri banyak digunakan di industri bioteknologi dan juga kimia analitik. Nah, kimia analitik biasanya dijadikan kolom ataupun di kromatografi itu ada semacam pengisi begitu ya. Pengisi dari satu kolom, di mana kolom tadi digunakan untuk memisahkan sesuatu, memisahkan bahan kimia berdasarkan ukuran. Ya.
ukuran dari molekulnya. Jadi mungkin pernah mengikuti atau menjalankan praktikum kromatografi barangkali ya. Sudah pernah ya barangkali di kelas berapa tuh? Itu kelas 1, kelas 2? Kelas 1, Pak. Kelas 1 ya, udah cukup lama ya. Jadi kromatografi itu prinsipnya dia Pak sebenarnya untuk pemisahan gitu ya. Jadi kita punya satu kolom diisi dengan bahan ini contohnya bahan polimer atau polystyrene misalnya dengan butiran-butiran kecil dan itu semacam di-pack begitu ya, di-packing gitu. Nanti dipakai untuk memisahkan multi komponen yang ingin kita pisahkan, misalnya satu seri alkohol misalnya metanol, etanol, propanol gitu ya. Itu akan kalau dilewatkan di dalam kolom tersebut, itu akan terjadi distribusi ataupun pemisahan berdasarkan ukuran mana yang akan keluar duluan ya ukurannya. Itu adalah salah satu metode pemisahan yang dipakai ya, di dalam kimia analitik yang khususnya contohnya adalah di dalam kolom kromatografi. Ya. Kemudian juga beberapa reaksi biokimia yang ataupun Anda tahu mungkin dari proses barangkali Anda biasanya digunakan juga medium atau partikel-partikel dari bahan polystyrene ini untuk menginduksi reaksi biokimia yang secara umum itu lebih selektif biasanya dan memerlukan satu luas permukaan yang besar. Nah, mediumnya biasanya digunakan bahan-bahan polystyrene monodispersi ini. Kemudian yang polimetil metakrilat ya. Ini di industri optik dan elektronik. Jadi kita ketahui jadi lensa kontak gitu ya, itu bahannya dari PMMA ya. Jadi kalau yang kontak lens yang kita lihat sehari barangkali yang ada juga yang memakai begitu ya, itu kan relatif elastis, dia bentuknya dalam bentuk gel gitu ya, tidak dalam bentuk yang kaku gitu ya. Itu artinya ada tambahan selain transparan karena sifat dari PMMA ini transparan nih ya. Anda kenal akrilat ya, akrilik gitu ya. Itu kan biasanya dimanfaatkan ya sebagai pengganti misalnya tabung kaca begitu diganti dengan akrilik ya karena sifat transparansinya gitu ya. Tapi jelas bahwa bahannya jelas berbeda ya antara kaca dengan PMMA ya, satunya basisnya karbon, satunya adalah silika kalau gelas itu ya. Jadi banyak diaplikasikan di industri tadi optik ataupun elektronik. Kemudian latex monodispersi juga ada, yakni untuk bahan cat ya ataupun coating pelapis. Kemudian ada juga polyamida atau nylon ya. Ini di industri kimia atau industri farmasi biasanya dipakai sebagai nanti Anda kalau nanti mungkin dengan Pak Eko ya, itu juga akan diberikan contoh bagaimana tadi ya kita bisa mendapatkan yang monodispersi itu kan yang seragam untuk khususnya untuk pembuatan film ataupun fiber ya. Jadi contohnya nanti di bidang membran ya, di membran untuk bidang pemisahan ya. Jadi makanya digunakan di industri farmasi ataupun industri kimia bisa digunakan membran nanti berbasis atau berbahan dasar nilon 6 misalnya ya. Itu untuk pemisahan molekuler ya, bahkan sampai ke ionik. Jadi kalau molekul kan relatif besar ukurannya, tapi ionik kan jauh lebih kecil lagi ya. Menggunakan membran, salah satunya yang dikembangkan adalah membran polyamida, bisa dalam bentuk lembaran, ataupun bisa nanti dalam bentuk fiber atau serat ya. Serat berongga nanti, jadi masuk di dunia teknologi membran itu lembaran polimernya itu bisa bahan polimernya itu bisa kita buat dalam bentuk lembaran tipis ataupun dalam bentuk serat berongga namanya, jadi hollow fiber. Itu bisa digunakan untuk proses-proses pemisahan ya. Banyaknya digunakan untuk proses pemisahan ya, ataupun kromatografi ya, sama prinsip pemisahan yang digunakan ya.
Itu untuk poliamida monodispers ya. Kemudian juga yang polyester monodispers ini banyak dipakai di industri tekstil, yang khususnya di pakaian begitu ya. Sebaliknya untuk yang polidispersi, ini ada contohnya nih tadi ya, polietilen misalnya, artinya kan distribusinya sebenarnya rentang distribusinya cukup lebar. Ya, ini untuk kemasan yang banyak dipakai ataupun banyak yang Anda temui di keseharian, apakah itu polietilen ataupun polipropilen di industri tidak hanya di kemasan, juga di otomotif ya. Jadi polipropilen bahannya itu untuk komponen otomotif, misalnya untuk interior, untuk bumper gitu ya. Dan juga sama nih polyvinyl chloride atau PVC untuk pipa ataupun fitting ya. Banyak digunakan di industri konstruksi. Kemudian karet alam ya, karet alam dan sintetik. Ini di industri, jadi banyak sekarang bergeser ke karet sintetik ya. Jadi industri ban ataupun produk karet lainnya. Di sini target dari polimer dari sifat polidispersinya itu ada di atau dikaitkan dengan sifat fisika dan kimianya terhadap kinerja nantinya ya. Sehingga seperti daya tahan atau durability biasanya, dan juga elastisitas ya. Kalau kita kaitkan misalnya dengan aplikasi di industri ban begitu ya, seelastis apakah atau selentur apakah produk karet tersebut gitu ya, dan seberapa tahan begitu ya, bisa tahan dengan abrasi ataupun bisa dengan beban gitu ya. Nah, karenanya banyak digunakan sebagai sealing biasanya atau bantalan gitu ya, yang digunakan yang punya sifat elastis atau sifat rubbery atau elastisitasnya yang tinggi. Kemudian juga poliuretan, ini yang banyak dipakai misalnya untuk kasur tempat tidur gitu ya, ada busa ataupun pelapis. Ini bahannya dari poliuretan ya. Itu yang polimer yang polidispersi. Sebenarnya ini contoh ataupun di yang kita temui di keseharian ya. Kebutuhan spesifik di industri apa ya istilahnya, di industri misalnya industri kesehatan begitu ya. Kalau Anda coba sempat searching bagaimana peran polimer di industri kesehatan begitu, ya tidak hanya sebagai yang kita lihat di keseharian gitu, hanya bahan polimer seperti latex atau polyethylene ya, atau polypropylen atau PMMA tadi, sampai kepada ini di industri kesehatan ataupun kedokteran ya. Anda mungkin pernah kenal organ buatan ya. Organ buatan yang memang terbuat dari bahan polimer sintetik ya. Jantung buatan misalnya ini sudah banyak dikembangkan ya. Khususnya di organ-organ tubuh manusia ya. Organ misalnya yang banyak itu banyak yang dikembangkan itu jantung buatan ataupun paru-paru gitu ya. Ataupun yang tampak dari luar misalnya, model-model sintetis sudah banyak digunakan atau dikembangkan, dan basisnya polimernya tadi bisa polimer yang berbasis karbon ataupun yang minggu lalu juga sudah disinggung ya, silikon juga ada. Jadi karena mendengar ada karet silikon, itu juga sama punya atau memiliki karakteristik yang hampir sama dengan yang berbasis karbon. Karena jadi kembali lagi tuh di susunan berkalanya ya, karena sifat silika itu dengan 4 ikatan ya, sama halnya juga dengan karbon ya. Jadi punya kemiripan yang hampir sama. Jadi kembali lagi di industri kedokteran sudah banyak ya digunakan
karena jantung buatan yang relatif elastis begitu ya, karena dia berperan sebagai pemompa begitu, tidak mungkin dari bahan-bahan yang rigid gitu ya. Dan diharapkan sebenarnya tadi ketika dibuat ini kan berbicara durability ya, kekuatan dan lain sebagainya, diharapkan sebenarnya produk polimernya tidak yang polidispersi tapi yang monodispersi ya. Oleh karenanya bahannya juga spesifik, dari poliuretannya juga berbeda. Jadi untuk kebutuhan busa atau pelapis ini akan berbeda dengan kebutuhan untuk salah satunya di industri tadi ya, kesehatan, industri kedokteran misalnya, medicine. Ya, ini beberapa contoh dari tadi ya, polimer monodispersi dan polidispersi. Nah, sekarang baru kita melihat bagaimana nih mengukur atau menghitung ya berat molekul dari hasil proses polimerisasi ya, atau produk hasil polimerisasi. Itu kita ukur atau kita tentukan berat molekulnya, kan tadi kan sudah disinggung ada efek ya atau pengaruh berat molekul terhadap sifat fisik, sifat kimiawi, dan mudah tidaknya dia dibentuk gitu ya. Nah, di slide berikutnya mungkin ya. Jadi banyak sifat polimer itu menunjukkan ketergantungannya yang kuat atau tidaknya dia kita perlakukan ya, tergantung pada ukuran atau panjang rantai dari bahan polimer tersebut. Karenanya kita penting untuk mengkarakterisasi ya dimensi atau ukuran ini, dan biasanya diukur dengan tadi massa molar atau dari berat molekul dari bahan polimer tersebut. Bisa pindah di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi penting jadi untuk menentukan berat molekul ya. Karena tadi panjang rantainya yang ada yang seragam, ada yang monodispersi dan ada yang polidispersi yang tidak seragam panjang rantainya. Nah, itu ada definisi massa molar yang sudah Anda kenal juga, jadi 1 mol polimer yang dinyatakan dalam gram per mol atau kilogram per mol. Untuk polimer yang tidak linear atau membentuk jaring, dan ini agak kompleks sebenarnya penentuan molekul, karena kita seringkali mengasumsikan atau memanfaatkan persamaan atau penentuan berat molekul itu bagi polimer-polimer yang berlantai lurus ya asumsinya, karena kalau sudah bercabang gitu atau membentuk jaringan ini agak kompleks dalam penetapan berat molekulnya, dan memang tidak pernah kita bisa dapatkan secara eksak gitu, secara tepat. Jadi selalu dalam bentuk nilai rata-rata ya dalam penentuan berat molekul. Nah, ini ada istilah nantinya di derajat polimerisasi, jadi seberapa besar kita bisa membuat ya unit monomernya berulang ya. Misalnya di dalam contoh di sini contohnya C2H4 ini sebagai molekul dasar ya dari etilen begitu ya. Kita bisa punya keberulangan dari monomer itu sebanyak 1200 misalnya. Itu yang relatif seragam semua, tadi yang monodispersi ataupun kita sebut dengan homopolimer. Tapi juga masih ingat barangkali untuk copolimer itu memang artinya 2 monomer yang berbeda begitu. Jadi kalau homopolimer itu yang monomer sama, yang copolimer itu berbeda dari monomernya. Nah, ada persamaan untuk menentukan tadi ya, kalau di dalam contoh itu terlihat gitu ya, monomernya adalah C2H4 gitu ya. Jadi kalau ini kan berarti ada ikatan rangkap ya di tengahnya, ataupun sudah
Saya tidak menggambarkan ini di struktur struktur kimiawinya begitu ya. Jadi hasil polimerisasinya dari monomer etilen ini ketika direaksikan secara adisi begitu, itu contohnya di sini penulisannya adalah C2H4 dalam kurung 1200. Nah, 1200 ini adalah jumlah unit pengulangan, artinya keberadaan dari unit pengulangan dari monomer C2H4. Dan ada persamaan dibuatnya adalah itu tadi M, jadi ada persamaan di atas itu ya, M sama dengan X-nya nanti yang disebut dengan unit pengulangan itu, dan M0-nya adalah massa molar dari unit pengulangan, jadi massa monomernya gitu ya. Jadi M0-nya itu adalah massa monomernya C2H4, lalu berat molekulnya adalah berapa jumlah unit pengulangannya, kalau di sini ada 1200, jadi 1200 kali Bm atau berat molekul dari monomernya gitu. Sehingga berat molekul keseluruhan itu adalah perkalian antara berapa unit pengulangan yang ada dikalikan dengan massa molar unit pengulangannya. Nah, nanti dalam penerapan secara faktanya di proses penentuannya itu merupakan karena kita menghitung berat total, kalau ini kan salah satu monomer saja yang kita salah satu rantai polimer saja. Sedangkan di dalam satu hasil polimerisasi itu kan tadi ada polimer yang panjang dan pendek, sehingga dihitung berdasarkan jumlah total ya berat molekulnya. Jadi di persamaan di bawah itu M sama dengan sigma, jadi jumlah dari perkalian X ya. Jadi ada X itu adalah fraksi ataupun tadi ya unit pengulangan yang menandakan ya banyaknya unit pengulangan yang ada di dalam rantai polimer. Ya. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya itu sebagai contoh saja, meskipun ini tidak harus selalu dalam bentuk tapi masih basisnya adalah tadi karbon dan turunannya. Di sini ini yang kita gunakan mungkin tidak karbon di situ, tapi fosforus misalnya, yang bisa mengikat Cl sebagai monomernya, bisa diberi tanda seperti itu ya di dalam kurung. Ini adalah jenis monomernya gitu ya. Jadi ada ikatan rangka P dengan N dengan Cl2 di atas gitu, dan Anda diminta kita menghitung berapa berat molekul rata-rata ini untuk memudahkan. Jadi tidak ada polimer yang memiliki berat molekul yang exact, tepat begitu ya. Jadi dibuatnya adalah nilai berat molekul rata-rata. Kalau dari sini dihitung nomor 1 misalnya, ketika kita diminta mencari berat molekul rata-ratanya, itu kita tinggal menghitung berapa berat monomernya. Jadi misalnya ada 2 atom Cl di sana ya, dengan Cl kalau ingat berat molekulnya adalah 35,5 begitu ya, dikali 2 jadi 7,9, fosfor 31 dan nitrogen 14. Sehingga unit berat monomernya sendiri itu adalah sekitar 116. Jadi kalau punya derajat polimerisasi atau unit pengulangannya 10.000, maka kurang lebih berat polimernya itu adalah berat molekul rata-ratanya adalah 11.600. Ini secara sederhana untuk menghitung berat molekul satu polimer ya, pendekatan teoritisnya seperti itu. Namun pada dasarnya tadi ya, bahwa coba kita lihat di slide berikutnya. Jadi dalam penentuan berat molekul biasanya semua rantai itu tidak sama panjang tadi ya, tapi ada variasinya, kecuali tadi ya monodispersi ya,
dan yang lain. Jadi tadi kan udah disinggung, jadi untuk monodispersi memang kalau polimer sintetik itu harus betul-betul terkendali. Tapi faktanya banyak agak sulit ya untuk pengendalian, makanya jatuhnya kebanyakan polimer sintetik itu adalah di polidispersi. Nah, dengan pertimbangan bahwa rantainya tidak sama panjang, setelah kita hasilkan, maka ada dua parameter dalam mendefinisikan berat molekul satu polimer. Ya, dua-duanya menggunakan terminologi rata-rata. Jadi ada yang Mn rata-rata. Jadi berat molekul berdasarkan jumlah, ya, atau Mn nanti rata-ratanya, atau Mw berdasarkan berat. Jadi ada berdasarkan jumlah dan berdasarkan berat. Ini yang paling banyak digunakan dalam mengkarakterisasi berat molekul satu bahan polimer. Ya. Nanti bagaimana menghitungnya ada setelah ini. Tapi yang jelas bahwa tadi ya, berat molekul ini akan sangat menentukan pemanfaatannya, ya, pengaplikasiannya. Jadi satu berat molekul itu bisa tadi ya mempengaruhi sifat fisiknya. Jadi kalau semakin besar, ya, artinya kan semakin rigid begitu ya, itu juga nanti akan semakin berat ataupun besar juga pertimbangan untuk memprosesnya. Mudah tidaknya kita proses, salah satu karakternya ya dari situ gitu. Ya. Jadi beberapa misalnya di aplikasi biomedis gitu ya, tadi di industri biomedis gitu, itu diperlukan ya karakteristik berat polimer tersebut, sehingga mudah apa tidaknya nanti untuk kita proses gitu ya. Oke, kemudian di slide berikutnya mungkin kita loncat saja di slide berikutnya, dua slide berikutnya, ini contoh aplikasinya saja. Nah, tadi yang saya singgung ya, jadi bagaimana efek berat molekul ini terhadap sifat fisik. Nih, jadi ada kaitannya tadi ya, berat molekul lebih tinggi, ini meningkatkan kekuatan tarik atau disebut dengan tensile strength, jadi kayak tegangan ini menyebabkan polimer tadi menyusun secara sejajar atau alignment ya, jadi penyelarasan. Tapi mengurangi apa ya istilahnya, belokan atau entanglement-nya, keterikatannya. Jadi lebih mudah di align atau diselaraskan gitu, sehingga tensile strength-nya itu akan menaik gitu. Tapi sebaliknya kalau agak sulit diselaraskan, berarti ini cenderung kayak yang bekerjanya akan semakin meningkat ya, jadi sukar untuk dikendalikan itu. Kemudian untuk toughness juga sama, jadi lebih tangguh biasanya kalau rantai polingnya lebih dari panjang pendeknya rantai yang terbentuk, ini akan menentukan sifat toughness dari atau ketangguhan dari bahan polimer tersebut. Juga tadi ya disinggung terkait dengan titik lebur ya. Karena ini nanti mudah apa tidaknya kita proses ya di processability-nya. Kemudahan atau processability, jadi kemudahan untuk diproses lah. Jadi kalau banyak kecenderungannya banyak ikatan begitu ya, misalnya polanya tidak linear, polanya bercabang atau membentuk jaringan, network seperti itu. Karena kan jenis polimer ada yang rantainya lurus, ada yang bercabang gitu ya, ada yang membentuk jaring.
itu agak lebih sulit lagi untuk bisa olah ya tadi ya. Dari sisi toughness-nya juga berbeda karakternya, kemudian juga dari sisi peleburannya pada saat nanti diproses untuk dicetak menjadi bahan tertentu itu juga lebih sulit gitu ya untuk beberapa polimer. Jadi kalau di kuliah sebelumnya kemarin itu ada karakteristik yang sifat fisik ketika perlakuan thermal bahan polimernya yang termoplastik dan termosetting. Yang termosetting cenderungnya semakin dipanaskan nanti akan semakin kaku begitu ya. Karena memang struktur polimernya rantainya tidak lurus tapi sedikit bercabang atau bahkan membentuk jaringan. Nah, kemudian masuk di penentuan berat molekul, tadi ya ada 2 saja yang kita singgung, ya. Berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat, ya, diberi simbol, mungkin di slide berikutnya itu. Ya, jadi berat molekul merupakan variabel yang penting ketika kita akan memperlakukan bahan polimer tersebut ya. Ini mempengaruhi sifat kimiawinya, tadi sudah disinggung sifat fisiknya, kecenderungannya memang dengan berat molekul yang tinggi itu sifatnya lebih tough atau lebih kuat begitu. Polimer dianggap memiliki berat molekul yang ya rata-rata puluhan ribu sampai bahkan jutaan ya. Metode ataupun teknik menentukan berat molekul ini juga bermacam-macam gitu ya. Menetapkan atau menentukan berat molekul ini kalau kita lihat ya karakteristik dari kalau misalnya ini kita dekati dengan pendekatan seperti ini, satu polimer itu satu makromolekul ya, jadi satu molekul besar atau molekul raksasa begitu ya. Itu tadi waktu kita singgung pertama kali diawali tadi ya ada bidang reologi ya, bagaimana mempelajari sifat material ini ya. Dari sifat reologinya mudah tidaknya dia dibentuk begitu. Nah, bahan polimer ya atau tadi makromolekul, jadi satu polimer itu adalah satu makromolekul dari molekul besar. Kalau Anda bisa memperhatikan begini karakternya satu molekul yang besar itu bisa juga dilihat dari nilai viskositinya. Nah, barangkali pernah praktikum ya. Penentuan viskositas pernah nggak ya? Itu ya, kelas berapa? Kelas 1 mungkin. Karena nggak? Anda pernah memperhatikan pernah melakukan percobaan penentuan viskositas? Pernah Pak di Kimfis gitu awal-awal. Oh ya, di kimia fisika. Jadi Anda bisa membedakan tuh secara sederhana saja ya. Kalau Anda punya air ya, lalu Anda punya gula begitu ya. Jadi air jelas ukuran molekulnya juga kecil. Lalu kalau gula perlu dilarutkan dalam air, ya, Anda tahu molekul gula, katakanlah kita ambil mungkin dengan struktur glukosa, gitu ya, C6H12O6, gitu ya. Itu udah jelas dari ukuran molekulnya sendiri berbeda, ya. Dan Anda bisa cek, gitu ya, nilai viskositasnya pun akan berbeda, ya. Semakin besar nilai viskositas, artinya sebenarnya kita bisa memprediksi berat molekul dari medium yang kita ukur sendiri itu punya molekul dengan
berat molekul yang besar begitu ya. Jadi kalau Anda bandingkan misalnya tadi air dengan larutan gula, atau yang lebih ekstrim mungkin air dengan minyak begitu ya. Khususnya hidrokarbon dengan contohnya kalau yang nggak salah di praktikum kimia fisik tuh menggunakan ini ya oli begitu ya. Jadi itu salah satu karakteristik secara kualitatif kita bisa memprediksi bahwa ketika satu medium cair itu viskositinya tinggi, itu berarti bahwa molekul yang ada di dalam medium cair tersebut itu mempunyai berat molekul yang besar, gitu ya. Dan metode viscosity akhirnya atau penentuan viskositas bisa dipakai untuk menentukan berat molekul beberapa polimer, namun harus dimasukkan dalam medium atau dalam fasanya fasa cair, jadi tidak dalam fasa padat. Jadi dilarutkan kalau bisa dilarut dalam air, medium pelarutnya adalah air, tapi juga bisa medium lain ya. Jadi bisa solvent tertentu itu juga bisa dipakai untuk penentuan berat molekul melalui pendekatan viskositas. Ya. Nah, dalam penentuan berat molekul rata-rata jumlah itu mungkin masuk di slide 2 slide berikutnya ya, biar langsung kita bisa melihat cara perhitungannya, bagaimana menentukan berat molekul rata-rata jumlah gitu. Tadi ada persamaan, mungkin di slide berikutnya, 2 slide berikutnya saja ini untuk. Nah, ini dalam penentuan berat molekul rata-rata jumlah ya, beri simbolnya adalah Mn. Nah, itu ada notasi jadi M yang jadi ada N dan M ya. N adalah jumlah molekul setiap spesies, jadi setiap monomer katakanlah atau setiap monomer dalam satu rantai gitu ya. Dan MI-nya adalah berat molekul dari setiap spesies, I-nya artinya dalam hal ini adalah monomernya. Jadi berat totalnya itu adalah perkalian antara jumlah molekul dikali berat molekul monomernya tadi ya. Jadi jumlah dari monomernya berapa dikali dalam hal ini spesies I itu kita asumsikan sebagai monomernya. Sehingga berat total itu adalah gabungan atau jumlah total dari perkalian antara jumlah molekul dengan berat molekulnya. Ya. Nah dari sini kita kita manipulasi sehingga kita bisa dapatkan berat molekul rata-rata jumlah ya itu seperti persamaan yang sebelah kanannya nih ya. Total dari perkalian antara berat molekul dari setiap spesies I terhadap jumlah molekulnya dibagi dengan jumlah total. Ya, ini untuk berat molekul rata-rata jumlah. Sedang mungkin ada contohnya di situ. Jadi kalau satu sampel polimer ya, biar kita memudahkan untuk melihat contohnya di slide berikutnya barangkali. Itu contohnya ya. Jadi kalau satu sampel polimer terdiri dari 9 mol dengan berat molekul 30.000 dan 5 mol dengan berat molekul 50.000. Jadi diminta bagaimana menghitung berat molekul rata-rata jumlah. Nah ini 9 mol dari mana, kemudian 30 ribu dari berat molekulnya, kemudian ada yang 5 mol dengan berat molekulnya 50.000. Jadi kalau tadi yang saya berikan contoh itu adalah bagaimana penentuan melalui viscosity, ini kita dapatkan model persoalan ini ada satu alat yang memang saat ini sudah populer dipakai untuk penentuan berat molekul satu polimer. Itu tadi kombinasi antara kromatografi ya, yang disebut dengan
gel permeation. Jadi kromatografi permeasi gel ya. Jadi prinsipnya sama itu kromatografi. Jadi untuk pemisahan ya. Jadi ketika hasil dari proses polimerisasi nanti dikelompokkan gitu, masuk ke dalam kolom permeasi gel, namanya kromatografi permeasi gel, itu akan terbentuk fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi yang lolos duluan itu relatif seragam semua, nanti dikumpulkan, kemudian masuk ke tahap apa? Itu fraksi yang pertama nanti, kemudian keluar lagi akan fraksi yang kedua itu ada kan terbagi ya, terbagi pengelompokannya berdasarkan ukuran biasanya ataupun berdasarkan berat molekulnya. Nah, tepatnya berat molekul itu jadi dari keluar dari alat tadi ya kromatografi gel itu, gel permeation chromatography disebutnya GPC ya, itu dikombinasikan dengan alat pengukur massa. Jadi penentuan berat molekul itu bisa dilakukan tadi kalau pendekatan sederhana menggunakan viskositas, tapi dengan peralatan modern sekarang itu ada yang disebut dengan spektroskopi, spektrofotometri massa. Jadi digunakan untuk menentukan berat molekul satu bahan ya. Itu ada namanya alat spektroskopi massa, mass spectrometer biasanya sebutnya. Itu kombinasi antara kolom tadi gel permeasi kromatografi yang dimana mampu memisahkan hasil polimerisasi adisi misalnya, lalu nanti dilarutkan ya, masukkan ke dalam kolom GPC tadi, keluar bergantung pada ukuran berat molekulnya nanti tadi ya. Lalu masuk ke mass analyzer sehingga kita bisa mendapatkan satu sampel tuh ada distribusinya tadi. Misalnya contoh sini 9 mol berat molekulnya 30.000, ada 5 mol dengan berat molekulnya 50.000. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan berat molekul rata-rata dari satu polimer tersebut ya. Jumlahnya tadi kalau ini terkelompokkan dengan 2 kelompok besar. Bisa 3 kelompok besar, bisa 4 kelompok besar, dan ini adalah salah satu contoh kalau kita semakin banyak jumlah variasi molnya, berarti semakin tidak seragam rantai yang kita perhatikan di dalam bahan polimer tersebut. Ya. Semakin sedikit, bahkan hanya satu kelompok berat molekul, itu semakin monodispersi dia. Semakin polidispersi sebenarnya semakin banyak fraksi-fraksi yang keluar dari kolom ketika kita pisahkan banyak fraksi tersebut. Itu salah satu contoh ya, salah satu yang kita bisa prediksi ya, bahwa polimer tadi seragam perantainya apa tidak, begitu. Itu bisa dilihat dari hasil pengujian untuk menentukan berat molekul, banyakkah fraksinya dengan berat molekul yang bervariasi, atau justru semakin sedikit ya, semakin sedikit fraksinya berarti semakin monodispers di sana ya. Semakin banyak fraksinya semakin polidispersi karena distribusinya terlalu lebar berat molekul. Nah, ini untuk pendekatan penentuan berat molekul rata-rata jumlah, tapi satu lagi juga ada untuk penentuan berat molekul rata-rata berat ya, di slide berikutnya coba. Nah, nanti ini dibaca saja, tapi di mungkin slide selanjutnya untuk perhitungannya nanti ada perbedaan nih ya. Kalau yang tadi berat molekul rata-rata jumlah, perhitungannya perkalian antara jumlah molekul dengan monomer itu perhitungannya tidak dikuadratkan untuk berat molekulnya, kalau ini dikuadratkan ya. Jadi relatif dari pendekatan matematisnya ini biasanya nilai berat dari persamaan ini fraksinya sama yang keluar, tapi dengan cara pendekatan perhitungan yang berbeda di sini. Nilai dari berat molekul rata-rata berat itu kecenderungannya lebih besar dari
nilai berat molekul rata-rata jumlah ya. Kalau tadi sebelumnya kan dengan fraksi yang sama ya, itu tadi setelah dihitung itu berapa jumlah berat molekul rata-rata jumlahnya ya, 37 ribuan kalau nggak salah tadi ya. Kalau dihitung berdasarkan berat molekul rata-rata berat, itu sekitar 40.000 nih, yang jadi perhitungannya jauh lebih besar. Ya. Tapi ini semuanya adalah pendekatan teoritis ya, dan memang hasil dari akumulasi dari fraksi-fraksi yang keluar dari proses penentuan berat molekul melalui alat tadi ya, alat pengukur penentuan berat molekul di polimer itu namanya apa tadi, gel permeation, jadi kromatografi permeasi gel. Anda bisa cek nanti di Google gitu. Salah satu itu dipakai untuk penentuan berat molekul bahan polimer. Ya, dari dua pendekatan ini kelihatan bahwa berat molekul rata-rata berat itu lebih besar nilainya daripada berat molekul rata-rata jumlah. Kalau yang selama ini selain dengan alat modern ya untuk tadi kromatografi permeasi gel, Anda mungkin pernah mendengar juga barangkali di SMA itu ya, atau rasanya atau di kimia fisik dapat nggak ada lupa percobaannya itu apa, sifat koligatif ya, pernah dengar nggak sifat Iya, koligatif? pernah. Ya, itu juga bisa dipakai ya, sifat koligatif misalnya penurunan titik didih satu bahan ya, atau kenaikan titik beku. Nah, itu juga bisa dipakai untuk penentuan berat molekul ya. Jadi tadi selain viskositas, ini sebelum ditemukannya kromatografi permeasi gel itu ya dengan mass spectrophotometry. Itu dulu pendekatannya menggunakan viskositas, menggunakan sifat koligatif ya, kenaikan titik penurunan titik beku sama kenaikan titik didih itu juga bisa ya. Sama tekanan osmosis juga bisa dipakai untuk penentuan berat molekul itu ya. Jadi bisa dengan sifat koligatif juga, ada berapa yang jadi sudah saya sebut ya. Jadi sifat koligatif itu ada 2, kemudian viskositas juga ada yang stray ya, jadi hamburan cahaya. Itu juga bisa, jadi kalau partikelnya besar-besar atau ukuran molekulnya atau ukuran atau rantai yang ada di dalam sampel polimer itu ukurannya besar-besar, itu juga akan memberikan efek cahaya yang pantulan cahaya yang berbeda juga. Jadi itu salah satu pendekatan yang dipakai juga untuk penentuan berat molekul ya. Sebelum ditemukannya tadi alat yang sampai sana dipakai itu permeasi kromatografi permeasi gel spektrofotometer massa ya, yang lebih mudah. Sekarang tinggal masukkan sampelnya, masukkan ke dalam kolom, langsung masuk ke mass analyzer, kita sudah bisa dapatkan fraksi-fraksi dari berat molekul dari setiap rantai yang kita bisa pisahkan ya. Berapa jumlah molnya dan berapa besar nilai berat molekulnya ya dari masing-masing fraksi atau kelompok rantai-rantai yang bisa dipisahkan gitu ya. Nah, secara umum ya, untuk ini adalah salah satu pendekatan matematis yang dipakai untuk menentukan berat molekul. Kemudian dari sini kita bisa mungkin slide berikutnya ya. Satu lagi saja untuk bisa mengkaitkan tadi dengan sifat polidispersi dan monodispersi. Jadi berdasarkan perhitungan matematis tadi ya, itu bisa kita prediksi ya sebenarnya
Kalau nilai berat molekul rata-rata beratnya lebih besar dari Mn, dari berat molekul rata-rata jumlah, maka kategorinya bahan polimer yang kita tentukan berat molekulnya itu masuk dalam polidispersi. Artinya memang rantainya tidak seragam, ya, ada yang panjang, ada yang pendek tadi, tergantung pada jumlah molnya berapa dan ukuran berat molekulnya berapa. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita dapatkan perhitungan bahwa berat molekul rata-rata berat itu sama dengan berat molekul rata-rata jumlah, maka ini masuk dalam kelompok monodispersi. Ya. Jadi tadi kembali ya, bahwa contoh untuk monodispersi yang memang seragam, ini banyaknya ada di polimer alam, sedangkan yang polidispersi itu banyaknya di polimer sintetik ya. Nah, selain dua pendekatan ini ya, penentuan berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat, itu juga ada namanya berat molekul rata-rata Z ya. Ini ada metode pendekatan yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi ada metode lain yang di slide berikutnya. Itu tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, jadi nggak perlu tapi yang kita biasanya gunakan itu yang tadi ya, dua saja, M berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat. Ini ada pendekatan lain karena juga ada memanfaatkan ini dengan caranya adalah model sedimentasi ya, sehingga mendefinisikannya lebih kompleks begitu ya. Ini sekedar pengetahuan aja buat Anda. Jadi ada berat molekul rata-rata Z, satu lagi yang berat molekul rata-rata viscosity. Jadi satu lagi di halaman berikutnya mungkin. Ya, kalau dilihat, kalau kita aplikasikan ini dengan hasil dari penentuan berat molekul, ini nilainya jauh lebih besar lagi. Ya, jadi kalau kita mengambil perhitungan dari contoh yang sebelumnya dari penentuan berat molekul rata-rata jumlah, maka nilai berat molekul rata-rata Z ini itu lebih besar lagi. Jadi kalau dihitung, bisa dimaju di slide berikutnya, nilai MZ-nya jauh lebih besar lagi ya. Ini 42.000 gitu ya. Tadi 40.000 yang M berat molekul rata berat, bahkan yang berat molekul rata-rata jumlah itu hanya 37.000. Jadi ini untuk kita kaitkan dengan contoh ya, sehingga kalau kita plot misalnya di slide berikutnya, tolong. Nah, ini sebagai contoh. Jadi posisi berat molekul rata-rata jumlah itu gambar distribusinya kurang lebih seperti ini ya. Yang di tengah itu berat molekul rata-rata yang paling puncak ya, berat molekul rata jumlah, kemudian berat molekul rata berat, dan berat molekul rata-rata Z gitu ya, yang jauh lebih besar. Ini kurva distribusi berat molekul ya. Nah, sebenarnya harapannya kalau kita punya nilai yang tadi ya, kalau kita punya hasil polimerisasi kita memiliki berat molekul yang seragam, itu tadi kan bentuk polimernya adalah monodispersi, sehingga nilai berat molekul rata-rata berat itu akan sama dengan berat molekul rata-rata jumlah gitu ya. Tapi kalau ternyata polimernya polidispersi, itu maka nilai dari berat molekul rata-rata beratnya itu jauh lebih besar dari berat molekul rata-rata jumlah gitu ya. Nah, ini model atau kurva distribusi berat molekul berdasarkan tadi 3 pendekatan matematis ya. Satu lagi yang disebut dengan berat molekul rata-rata viskositas ya. Yang betul-betul dari viskositas di slide berikutnya.
ini lebih kompleks lagi dan nilainya di slide berikutnya. Ini sekedar pengetahuan saja buat Anda. Di slide berikutnya, Mas. Ada. Nah, ya. Ini basisnya adalah tadi ya, viscosity atau viskositas dan hamburan cahaya. Ya, ini cara pendekatan penentuannya gitu ya. Ini lebih kompleks gitu ya. Dan nilainya kalau masuk di dalam kurva distribusi tadi itu ada di antara apa ya, nilai saya nggak bawa kurva, ada kurvanya kalau nggak salah. Jadi nilai berat molekul rata-rata viskositas itu biasanya ada di antara berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata berat ya. Jadi di antara dua puncak ada di antara berat tadi MN dan MW ya. Cuma saya nggak dapat gambarkan nih. Jadi kalau tadi di slide yang ada tipe kurva distribusinya gitu ya, di atasnya sebentar, yang sebelum ini bisa kita geser slide di atas ini gitu. Slide sebelumnya lah. Nah ini ya, jadi ini urutannya yang berat molekul rata-rata jumlah MN, kemudian berat molekul rata-rata berat, kemudian berat molekul rata-rata Z, tapi yang tadi yang berat molekul rata-rata viscosity itu kecenderungannya ada di antara berat molekul rata-rata berat dan berat molekul rata-rata viscosity. Jadi ada di tengah-tengah biasanya situ. Nilainya gitu ya, ketika dihitung. Itu karena perbedaan metode penentuan berat molekulnya. Ya. Pendekatan matematis tersebut. Oke, kemudian mungkin kita loncat ke tadi sudah yang berat molekul rata-rata viskositas. Dari situ kita bisa tadi ya, penjelasannya itu adalah berdasarkan perbedaan metode ya. Jadi di slide berikutnya coba di penentuan berat molekul ini berdasarkan tadi ada sifat kualitatif ya. Jadi penentuan berat molekul itu berdasarkan sifat kualitatif bisa dengan hamburan cahaya, itu yang biasanya dipakai untuk tadi salah satunya berat molekul rata-rata berat. Kemudian tadi ada yang pakai viscosity ya, gitu, tapi kita tidak banyak gunakan. Sehingga tadi di dalam pertimbangan mengapa selalu nilai MW atau berat molekul rata berat itu selalu lebih besar daripada berat molekul rata-rata jumlah, ini karena memang ada perbedaan pendekatan di dalam metode ya penentuan berat molekul. Ya, satu adalah sifat kualitatif tadi untuk MW, MN, sedangkan MW itu berdasarkan hamburan. Ya. Kecenderungannya sebenarnya saintis menggunakan yang penggunaan campuran cahaya ini, light scattering, jadi hamburan cahaya dibandingkan dengan sifat kualitatif. Mengapa? Karena ukuran panjang rantai itu biasanya terrefleksikan dari mudah semakin panjang, artinya semakin sulit dia ditembus gitu, semakin banyak dia dipantulkan. Ya. Jadi kalau panjang pendeknya rantai itu salah satunya dengan melewatkan cahaya gitu, bagaimana pola hamburannya. Jadi semakin besar ukuran molekulnya, itu akan semakin terlihat ya
pantulannya, jadi scatteringnya, hamburannya begitu. Itu dinilai jauh lebih presisi dalam penentuan berat molekul. Gitu. Kemudian dari distribusi berat molekul, itu nanti kita bisa menentukan apa yang disebut dengan indeks polidispersitas ya. Coba di slide berikutnya ya. Jadi semakin sempit rentang berat molekul, semakin dekat nilai M berat molekul rata-rata terhadap berat molekul rata-rata jumlah ya. Jadi ini digunakan sebagai indikator gitu ya, rentang berat molekul di dalam satu sampel polimer. Ya. Sehingga rasio antara MW atau M berat molekul rata berat dibagi dengan berat molekul rata-rata jumlah, itu yang kita sebut dengan indeks polidispersitas. Jadi semakin besar nilai indeks polidispersitas, semakin tidak seragam rantai polimer yang terbentuk dari hasil polimerisasi. Semakin mendekati nilai rasionya mendekati 1, ya, itu artinya indeks polidispersitasnya adalah 1, berarti nilai polimer atau panjang rantai yang kita peroleh dari bahan sampel polimer itu rata-rata berat molekulnya adalah seragam, ya. Sehingga kalau kita masuk ke dalam kurva distribusi ya, di slide terakhir. Nah, kalau kita lihat di kurva distribusi, kita sebenarnya menghendaki yang distribusinya relatif sempit nih, ya, yang disebut dengan relatif narrow distribution, yang distribusinya relatif sempit. Itu yang diharapkan dari satu produk polimerisasi seperti ini. Ya, yang distribusinya relatif lebar atau lewat ini kan rentang dari berat molekulnya terlalu besar ya. Jadi kalau Anda pernah melihat barangkali model distribusi seperti ini yang relatif sempit di mana misalnya? Anda pernah melakukan percobaan sieving begitu ya? Pernah ya? Pengayakan? Pernah ya melakukan? Oh iya Pak. Ya. Kan kita berharap bahwa yang lolos ya melewati saringan itu diharapkan yang di tengah itu yang distribusinya seragam. Kita tidak menghendaki yang lebar begitu ya, yang relatif lebar, apalagi yang model 2 puncak seperti ini, yang model bimodal seperti ini. Ya. Ini bisa bercerita terkait dengan atau bisa memaknai bahwa ketika kita mendapatkan distribusi yang relatif seragam, bahwa produk polimerisasi, hasil polimerisasinya relatif sama tuh panjang distribusi rantai yang ada di dalamnya. Semakin lebar, itu semakin panjang pendeknya semakin besar, itu yang justru tidak dikehendaki, karena itu akan menyangkut nanti kesulitan dalam memprosesnya. Sama halnya juga kan, ketika Anda melakukan proses sieving atau memisahkan komponen di mana dengan distribusi yang seragam, akan mendapatkan satu proses misalnya pelarutan bahan tersebut akan jauh lebih mudah karena keseragamannya. Atau kalau kita bicara hasil produk misalnya dari proses pembuatan katalis misalnya ya, kalau katalisnya dengan distribusi yang relatif lebar, itu efisiensi dalam pemanfaatannya nanti sebagai bahan untuk kita gunakan dalam proses reaksi kimia, maka akan sulit memprediksi kemampuan untuk mengkatalisisnya karena ada ukuran yang berbeda begitu ya antara satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan yang ukuran yang seragam. Ya. Ini kurang lebih gambarannya ya untuk pentingnya kita mengetahui setidaknya tadi penentuan berat molekulnya dan juga distribusi rantainya ya. Karena ini akan berujung kepada mudah tidaknya dia dibentuk, kemudian juga kaitannya dengan besaran fisik, ya, titik leburnya, kemudian juga
kemampuan dia menahan gaya atau respon terhadap gaya atau beban yang dilakukan seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan ya. Kemudian nanti untuk mereview dari perkuliahan 1 sampai 3 ini ada tugas yang mungkin nanti saya share sama siapa penanggung jawab kelas ya, yang bisa Anda kerjakan itu merangkum perkuliahan sampai di hari ini gitu ya. Anda coba kerjakan dengan 3, kalau nggak salah ada 4 soal ya, dikumpulkan. Kalau sekarang hari Rabu, mungkin hari Jumat begitu ya. Nanti saya share itu tugasnya sama siapa, Lutfi ya. Itu Iya, Pak. yang berkaitan dengan materi kuliah, materi dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3 gitu ya. Itu sebagai tugas saja untuk menambah, karena nanti di dalam poin penilaian itu tidak hanya ujiannya, ada tugas juga yang menjadi poin kita yang kita harapkan jadi berkontribusi pada proses penilaian. Tugas itu dikerjakan secara mandiri, nanti tidak perlu diketik, ditulis tangan aja. Dikumpulkan nanti di hari yang jauh gimana nih ya? Yang jauh gak apa-apa sih. Anda kirimkan lewat ini juga boleh. Nanti kalau atau tugasnya begini, Anda buat tulis tangan, lalu Anda scan, kirim ke email saya aja ya. Nanti saya kasih emailnya ya. Jadi karena kan ya ada yang sedang di luar nih, nggak mungkin mengirimkan ke kampus. Jadi semuanya mengerjakan pengumpulan tugasnya lewat email saja. Jadi Anda tulis tangan begitu ya pengerjaannya, kemudian Anda scan, Anda kirimkan ke nanti saya kirimkan ininya email saya khusus untuk yang penugasan. Iya, Pak. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak mau nanya dulu sedikit ini mah, mengulas tadi yang bagian berat molekul awal gitu Pak, yang kalau Bapak ingat tuh ada etilen 1.200 kali pengulangan polimernya. Nah itu kan ngitung berat molekul monomernya. Jadi